Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait dengan perkembangan kasus korupsi yang menjerat Gubernur Sulawesi Selatan, kita bergabung dengan reporter Anggita Wulandewi dan juru kamera Irham Andri Aji dari Gedung KPK Jakarta. Ya, Anggita, bagaimana kelanjutan dari proses penyidikan kasus korupsi yang melibatkan Nurdin Abdullah sejauh ini? Julita, kami masih menunggu konfirmasi atau pernyataan langsung dari pihak KPK terkait dengan kelanjutan pemeriksaan dan penelusuran kasus korupsi yang menjerat Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah. Namun jika melihat dari jadwal pemeriksaan yang diagendakan di KPK hari ini sendiri, baik itu untuk saksi ataupun tersangka kasus korupsi, untuk hari ini belum ada pemanggilan saksi ataupun tersangka yang terkait dengan kasus dugaan suap Nurdin Abdullah. Itu artinya kita memang masih harus menunggu update resmi atau pernyataan langsung dari KPK terkait dengan perkembangan kasus tersebut. Sementara itu untuk OTT yang menjerat Nurdin Abdullah ini sendiri awalnya bermula dari laporan masyarakat Sulawesi Selatan yang melaporkan kepada KPK bahwa akan terjadi penerimaan uang atau transaksi terhadap penyelenggara negara pada 26 Februari 2021. Dan KPK sendiri menerima laporan bahwa Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto atau AS, akan memberikan sejumlah uang kepada Nurdin melalui perantaranya, yaitu Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulsel Edi Rahmat, yang juga merupakan orang kepercayaan dari Nurdin. Agung Sucipto sendiri merupakan seorang kontraktor yang memang sudah mengenal lama dan kenal baik dengan Nurdin Abdullah. Agung berkeinginan untuk mendapatkan bagian dalam proyek pengerjaan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulawesi Selatan untuk tahun anggaran 2020-2021. Terkait dengan kasus ini sendiri, juru bicara Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, yaitu Veronica Mudiaga, mengatakan pihak keluarga menghormati proses hukum yang akan dijalankan oleh KPK dan juga mengatakan akan bersikap kooperatif seperti misalnya jika nanti dibutuhkan untuk memberikan keterangan terkait dengan kasus yang menjerat Nurdin Abdullah. Sementara itu dengan ditetapkannya Nurdin Abdullah sebagai tersangka, Kementerian Dalam Negeri langsung menetapkan pelaksana tugas gubernur untuk Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu dari Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, di mana penunjukannya sudah dilakukan pada 28 Februari pada minggu kemarin. Julita. Ya, Anggita, bagaimana kemungkinan adanya tersangka baru terkait dengan kasus ini? Ya, memang terkait dengan perkembangan kasus ini sendiri tidak menutup kemungkinan bahwa nanti akan ada potensi penambahan tersangka dalam kasus ini, di mana mengingat KPK sendiri masih terus melakukan pendalaman kasus dan juga masih melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap ketiga tersangka, di mana nanti KPK juga masih akan melakukan pemanggilan terhadap saksi dan juga kelengkapan berkas perkara kasus ini untuk kemudian nanti baru bisa diketahui apakah nantinya akan ada saksi baru ataupun bahkan tersangka baru yang berkaitan atau terlibat dalam kasus dugaan suap yang menjerat Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Nurdin Abdullah sendiri membantah terlibat dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait dengan pengadaan proyek pengerjaan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel tahun anggaran 2021, di mana Nurdin mengatakan Edi Rahmat, yaitu Sekretaris Dinas PUTR Sulsel, melakukan transaksi tanpa sepengetahuannya. NA sendiri atau Nurdin Abdullah diduga menerima uang sebesar 5,4 miliar rupiah dari beberapa kontraktor proyek di lingkungan Pemprov Sulawesi Selatan. Pertama yaitu dari Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, yaitu Agung Sucipto atau AS, untuk proyek di Sulsel tahun 2021. Nurdin juga diduga menerima uang sebesar 200 juta rupiah pada akhir tahun 2020 dari kontraktor lainnya, dan terakhir pada Februari 2021 ia pun diduga menerima sejumlah uang dari kontraktor lainnya. Ketiganya yaitu Nurdin Abdullah, kemudian Agung Sucipto dan Edi Rahmat sudah ditetapkan sebagai tersangka, di mana Nurdin Abdullah dan juga Edi Rahmat ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sementara untuk Agung Sucipto sendiri ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap kepada Nurdin Abdullah dan juga Edi Rahmat.
ketiganya sudah ditahan oleh KPK dan ditahan di rutan yang berbeda-beda. Demikian Julita, kami akan kembali menyampaikan update dari KPK terkait dengan perkembangan kasus ini yang dikatakan akan dirilis pada sore hari nanti. Demikian Julita. Baik Anggita, terima kasih untuk laporannya. Pemirsa, Anggita Wulandewi dan juru kamera Irham Andri Aji dari gedung KPK Jakarta.